Video ini akan ngebahas rekomendasi laptop harga 10-15 jutaan terbaik di akhir tahun 2025 versinya Rah Gadget. Yo guys, Rah Gadget bersama Rah Krisna di sini, dan kali ini kita akan memberikan rekomendasi 5 laptop harga 10-15 jutaan terbaik buat akhir tahun 2025. Nah, berhubung kita bisa membahas di range yang lumayan jauh ya, 10-15, tentunya 5 laptop yang kita sediakan itu udah disesuaikan. Ada yang harganya di 10 jutaan, 11 jutaan, sampai yang di 15 jutaan pun juga ada. So, pastikan kalian simak aja videonya atau gunakan chapter dan kategori yang udah kita sediakan biar kalian bisa langsung mencari laptop yang sesuai dengan budget dan kebutuhan. Oke, silakan manfaatkan aja dan kita langsung ke laptop yang pertama. Laptop 10-15 jutaan terbaik akhir tahun 2025 yang pertama adalah Lenovo IdeaPad Slim 5i. Buat kamu para kreator atau yang kerjaannya di bidang kreatif yang perlu layar ciamik dengan performa yang oke, Lenovo ini wajib masuk pertimbangan. Yes, dia udah pakai layar yang asik banget buat kegiatan kreatif. 14 inch OLED beresolusi Full HD+. Gak cuma itu, akurasi warnanya juga udah 100% sRGB. Otomatis udah cocok buat dipakai ngedit, ngedesain, ataupun nonton film untuk menikmati keindahan layar OLED-nya. IdeaPad Slim 5i juga udah punya performa yang mumpuni ya buat dipakai ngedit video Full HD. CPU-nya pakai Intel Core i5 13420H dengan Intel USD grafis, RAM-nya 16GB DDR5 5600 MHz dual channel, dan SSD-nya 512GB M.2 NVMe Gen 4. Dua slot RAM yang udah terpasang itu masih bisa kita ganti, dan dia juga udah menyediakan satu slot SSD ekstra, yang artinya kita bisa upgrade laptop ini menjadi dual storage. Kalau mau dipakai gaming, IdeaPad Slim 5i masih dapetin 160-an FPS di Valorant, 45-50 FPS di GTA 5, dan 30 FPS di Far Cry 6. Ya lumayan lah ya buat hiburan ketika editan udah kelar. Tapi kalau editan nggak kelar-kelar sih ya nggak pernah bisa main game. Secara ergonomis, IdeaPad Slim 5i udah tergolong nyaman. Bobotnya cukup ringan di 1,39 kg dengan tebalnya di 1,69 cm. Kalau kamu mau webcam tapi mager bawa charger, baterai 60 Wh-nya ini udah bisa bertahan kisaran 7-8 jam tanpa harus colok charger. Jadi ya lumayan awet lah. Portnya pun lengkap ya, ada USB-C sampai micro SD card reader. Nah, buat yang sering bikin laporan, keyboard dari Lenovo adalah salah satu opsi terbaik di kelasnya. Top recommend. Laptop 10-15 jutaan terbaik selanjutnya adalah Asus Gaming V16 V3607VU. Ini adalah salah satu laptop gaming 11 jutaan paling recommended pada tahun 2025, tepatnya di akhir tahun. Hadir dengan CPU Intel Core 5 210H, RAM 16GB DDR5 5200 MHz single channel, dan SSD 512GB M.2 NVMe Gen 4, serta yang utama, grafis Nvidia GeForce RTX 4050 6GB GDDR6. Laptop Asus ini jadi bisa kita andalkan buat menghajar berbagai aktivitas ataupun tugas yang bejibun itu. Yes, laptop gaming ini udah cocok guys buat dipakai kerja kantoran. Soalnya ya tampangnya dia kayak laptop kantoran pada umumnya, tapi dalemannya pakai RTX 4050 lagi. Meskipun ya kena sunat ya, dimana TGP-nya jadi di 65 watt aja. Meski begitu, pas pulang kantor, Asus Gaming V16 masih bisa dipakai buat mainin game AAA seperti Hogwarts Legacy, Black Myth Wukong, sampai Cyberpunk 2077. Oh ya, biar mainnya lebih enak, aku sangat menyarankan buat kamu menggunakan satu slot RAM ekstranya buat upgrade menjadi RAM dual channel. Sesuai namanya, Asus Gaming V16 membawa layar berukuran 16 inch IPS Full HD Plus dengan 62% sRGB. Refresh rate-nya juga udah standar gaming di 144Hz yang tentunya ini udah oke ya buat dipakai bermain game-game kompetitif. Kalau buat ngedesain sih belum cocok ya, karena belum 100% sRGB. By the way, berat laptop ini tergolong ringan untuk kelas laptop gaming, 1,95 kg dengan tebalnya di 1,8 cm. Terus baterai 63 Wh-nya juga lumayan ya, katanya bisa
bisa dipakai nonton video atau nonton film sekitar 8 jam nonstop. Sayangnya untuk port dia tergolong minimalis. Laptop 10-15 jutaan terbaik yang ketiga adalah MacBook Air M2. Akhirnya kita punya opsi selain Windows yang tentunya semua orang udah tahu lah ya ini produk apa. Ya, MacBook. Yes, MacBook Air M2 juga jadi salah satu laptop yang recommended di kelas harga 12-13 jutaan khususnya buat produktivitas. Pasalnya, MacBook Air M2 ini sudah menghadirkan hampir semua yang dibutuhkan dalam hal produktivitas. Mulai dari performanya yang udah handal, layarnya yang ciamik, sampai baterainya yang bisa diajak kerja seharian. CPU-nya pakai Apple M2 chip dengan 8 cores dan 10 core GPU, RAM-nya 16GB LPDDR5 6400 MHz dan SSD-nya 256GB NVMe. Kombinasi ini menghasilkan skor kisaran 8600-an poin di Cinebench R23. Artinya MacBook Air ini udah mumpuni buat dipakai bikin tugas, multitasking, sampai editing video Full HD. Aku pribadi pernah pakai laptop ini sebagai daily driver selama kurang lebih 2 tahun ya. Dan emang overall penggunaan jos, mantap banget. Cocok banget buat kamu yang perlu laptop baterai awet, ringan, dan enak buat kerja. Selain kencang, chip M2-nya ini juga punya efisiensi daya yang top marko top. Oleh karena itu, baterai 52,6 watt-hours-nya bisa tahan kurang lebih 15 jam pemakaian. Kuat seharian ini, Pak. Bobotnya ringan di 1,24 kg dengan tebal di 1,13 cm, bikin laptop ini jadi makin perfect buat dipakai ke coffee shop atau buat WFC-an. Nggak heran banyak MacBook yang nongol di coffee shop, ya tentunya selain gengsi juga sih. Layar dari MacBook Air M2 juga cantik, 13,6 inch IPS beresolusi 2,5K dengan Retina display teknologi, dan warnanya yang juga udah akurat. Cuman untuk portnya agak minimalis dan tentunya perlu dongle. Laptop 10-15 jutaan selanjutnya adalah Acer SwiftGo 14 OLED. Kayaknya laptop-laptop 11 jutaan ke atas saat ini udah rata-rata pakai layar OLED. Yang mana ini tentu kabar bagus karena penggunaan harian, ya apalagi kalian suka melihat dan menikmati konten di dalam layar, itu akan terasa beda banget antara layar OLED dengan layar IPS. Buat yang terbiasa pakai IPS, pasti akan ngerasain bedanya pas pertama kali pakai OLED. Contohnya seperti si SwiftGo 14 OLED ini. Dengan ukuran layar 14 inch OLED Full HD Plus dan color gamut yang udah 100% sRGB, pengalaman hariannya pasti lebih nyaman cuy. Baik dipakai buat nugas, ngedit, ataupun sekedar nonton Netflix. Refresh rate 90Hz-nya juga udah asik buat scrolling. Selain layar, laptop ini juga punya performa yang udah oke banget buat kebutuhan harian. Intel Core Ultra 5 125H dengan Intel Arc Graphics, SSD-nya 512GB NVMe Gen 4, dan yang paling menarik, RAM-nya udah 32GB LPDDR5X. Yes, ini laptop 11 jutaan tapi RAM-nya udah 32GB cuy. Mantap lah. Udah gitu, speed-nya juga ngadi-ngadi ya, 7467 MHz yang super kencang. Otomatis udah sat-sat buat dipakai multitasking ataupun menghajar tugas-tugas yang bejibun itu. Mau main game? Bisa. Dota 2 bisa dapetin 50 fps, Valorant di 140 fps, dan Forza Horizon 5 di 54 fps. Oh ya, RAM-nya udah nggak bisa di-upgrade ya, tapi untuk storage-nya masih bisa. Dia juga punya satu slot SSD ekstra ya, sehingga secara teknis kita bisa upgrade menjadi dual storage. Aspek lain dari SwiftGo 14 OLED juga udah bagus, seperti baterai 65 Wh yang diklaim bisa tahan 13 jam, bobotnya yang cukup ringan di 1,3 kg, dan portnya yang lengkap. Bisa cek aja di bagian layar. Laptop 10-15 jutaan terbaik yang terakhir adalah Lenovo Log 15 IRX10. Kalau tadi ada laptop gaming dari Asus yang bisa menyamar jadi laptop kantoran, nah ini Lenovo Log adalah laptop yang benar-benar pure laptop gaming. Karena itu, spesifikasi yang diberikan juga memang berfokus pada
kemampuan gaming. Contohnya seperti CPU Intel Core i5 13450HX, RAM 16GB DDR5 4800 MHz single channel, SSD 512GB NVMe Gen 4, dan yang paling utama, grafis Nvidia GeForce RTX 5050 8GB GDDR7. Tenang-tenang, laptop yang ini nggak disunat kok. TGP-nya masih normal ya, di kisaran 100 watt. Alhasil, pengalaman gaming pakai C-Log 15 juga jadi lebih optimal. Main game GTA 5 Enhanced bisa dapetin 88-130 fps, Ghost of Tsushima bisa dapetin 120-160 fps, dan Cyberpunk 2077 bisa dapetin 100-150 fps. Dan game-game AAA lainnya juga tentunya udah bisa dimainkan ya, dan pastinya juga harus dengan settingan yang disesuaikan. Selain performa, spek dari Lenovo Log 15 ini memang juga dikhususkan buat kebutuhan gaming. 15,6 inch IPS Full HD dengan 144 Hz refresh rate. Udah enak buat mainin game-game kompetitif. Gak cuma itu, akurasi warnanya udah 100% sRGB cuy. Ini artinya udah bisa dipakai buat editing profesional. Oh ya, opsi upgrade dari Log ini juga cukup banyak ya. Ada 1 slot RAM ekstra dan 1 slot SSD ekstra. Untuk baterainya ya standar gaming aja di 60 Wh dengan kapasitas yang sebenarnya lumayan ya, 60 Wh itu. Cuman selayaknya laptop gaming dia cuma bisa tahan kisaran 3 jam aja. Portnya juga standar, ada Type-C dan juga HDMI. Yo guys, itu dia 5 laptop harga 10-15 jutaan terbaik di akhir tahun 2025 versinya Rah Gadget. Untuk bisa mendapatkan ataupun kepo-kepo terhadap harga terupdate dari kelima laptop tadi, bisa kalian cek aja di keranjangnya YouTube Shopping. Di sana juga biasanya akan ada promo ya, apalagi kayak akhir tahun ini menjelang 12.12 atau nanti di Christmas sale atau apa, biasanya bakalan ada promo eksklusif dari YouTube Shopping X Shopee. So pastikan kalian klik aja videonya dan nanti kalian bisa cek promonya di aplikasi Shopee kalian langsung. Nah, kalau kalian masih punya pertanyaan atau masukan atau apapun, silahkan drop juga di kolom komentar. Like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video selanjutnya. Woo!